Coba lu pantau 4 emiten ini, karena 4 emiten ini masuk ke screening day trade gua untuk hari esok. Tanggal berapa? Tanggal 5 Agustus tahun 2026. Emiten apa aja bang? Mari kita bahas analisanya. Oke, emiten yang pertama ada emiten INET ya. Dalam menganalisa sebuah emiten, hal yang paling utama kita lihat tuh adalah trennya. Ini kita lihat nih teman-teman nih, ya. Di sini emiten INET bergerak dalam fase uptrend ya. Meskipun dalam fase uptrend minornya ini masih sangat oke ya. Oke, dapat yang pertama yaitu fase uptrend. Yang kedua, kita cek analisa support dan resistnya. Kita lihat di sini teman-teman, terdapat resisten ya yang telah berhasil di break ya, dan resisten tersebut menjadi area supportnya. Kita lihat, ini resistennya ya. Seperti di video-video sebelumnya ya, gue selalu sampaikan, ketika resisten itu berhasil di break, resisten itu akan berfungsi sebagai area supportnya. Itu yang disebut dengan resist become support. Kita lihat di sini pergerakan emiten INET, resistennya berhasil di break ya di tanggal 14 Juli tahun 2026. Dan terlihat ketika harganya ngebreak, terjadi yang namanya retracement. Dia naik, mentok, koreksi, ngebreak ya, lalu dia naik ke atas, retracement turun ya, lalu dia naik ke atas. Nah, di sini resist yang sebelumnya berfungsi menjadi area supportnya. Artinya apa? Ada potensi di hari esok saham INET ini akan melanjutkan kenaikannya. Itu yang pertama, emiten INET ya. Lalu yang kedua apa bang? Yang kedua yaitu emiten kota. Nah, ini sebenarnya emiten kota udah sempat gue bahas ketika harganya masih di bawah ya. Kita lihat, cek aja di trade ya. Gue sempat bahas emiten kota, atau di video analisa sebelumnya harga masih berada di level 106. Sekarang harganya sudah di level 155. Artinya kurang lebih kalau lu melihat analisa ini sebelumnya gitu ya, kenaikannya udah sampai di 50%-an ya. Cuman karena memang kita sistemnya day trade, taking profit, amanin cuan ya, kita entry lagi di momentum selanjutnya. Nah, untuk hari esok gimana bang untuk emiten kota ini? Gue melihat kondisi emiten kota ini masih ada potensi di hari esok, tapi ini sudah bukan low risk lagi. Kenapa? Karena dia sudah ongoing ke atas ya. Gimana bang analisanya? Kita masuk ke time frame yang kecil ya. Di sini ya terlihat break dari area resistennya nih ya. Ini ngebreak dia nih ya. Nah, seperti yang gue sampaikan di video-video sebelumnya ya, atau bahkan video tadi di awal gitu ya, resisten yang udah berhasil di break ya akan menjadi support selanjutnya. Jadi ketika kita menganalisa sebuah emiten atau pergerakan harga, banyak yang bilang, bang sebenarnya indikatornya tuh apa sih bang untuk kita bisa menganalisa sebuah harga? Apakah stokastik, RSI, Ichimoku, Bollinger Band ya? Gue hanya bisa bilang ketika lu pahamin yang namanya support dan resist ditambah dengan volume ya sorry itu gue pribadi tidak terlalu membutuhkan yang namanya indikator-indikator seperti RSI, MACD gitu ya. Artinya apa? Ketika abang dan kakak benar-benar memahami fungsi dari support dan resist gitu ya, kita udah bisa memprediksi pergerakan harga akan kemana ke depannya gitu ya. Balik ke kota ini ya, di sini kota berhasil ngebreak di time frame kecilnya. Nah, ketika harga sekarang benar-benar tertahan di area support yang menjadi resist sebelumnya. Resist become support. Jadi untuk emiten yang kedua ada di emiten kota. Ya, emiten kota. Nah, sekali lagi gue sampaikan, ini statusnya udah bukan low risk lagi karena sudah ongoing ke atas, ini statusnya medium risk. Ya, jadi kalau mau entry nggak usah terlalu banyak lotnya gitu ya. Harusnya kita entry-nya di bawah ya, dan video analisa saya udah gue share sebelumnya gitu ya. Itu emiten yang kedua ya. Emiten yang ketiga ada emiten BWPT. Nah, terlihat ya, udah ada gambarnya ya, udah gue gambarin dan pasti udah tahu seperti apa analisanya kalau abang dan kakak fokus ke penjelasan gue yang sebelumnya ya. Ini resisten menjadi area supportnya ya. Kita lihat harga jatuh, naik ke atas, mentok, turun, naik ke atas, mentok ya, turun, boom ke atas naik, ngebreak ya, ngebreak
dari area resistennya ya. Resist become support. Sekali lagi gue sampaikan, dalam menganalisa pergerakan sebuah harga, udah fokus aja ke support dan resist ya, ditambah price action, volume ya. Di sini nggak bisa gue sampaikan ya, tapi dasarnya itu adalah support resist. Jadi bagaimana bang analisa di emiten BWPT ini? Sama seperti analisa sebelumnya, harga telah berhasil ngebreak dari area resistennya ya, dan terlihat di sini ada perlawanan harga ya. Cuman dia belum sampai di area supportnya nih ya, belum sampai di area supportnya. Cuman kalau menurut gue besok ada tarikan dulu ke atas ya, semoga ya, sehingga bisa kita manfaatkan untuk day trading ya. Itu emiten yang ketiga, BWPT. Yang terakhir ada emiten ISEA. Oke, ISEA bagaimana bang analisanya? Nah ini, kalau abang dan kakak pernah belajar yang namanya pattern, ya pasti tahu nih ini pattern apa ya. Ini pattern double bottom ya. Ketika harganya turun ke bawah ya, turun ke bawah atau berada dalam fase downtrend dan terbentuknya sebuah pattern, yaitu salah satu itu adalah pattern double bottom ya, yang mana ini adalah pattern reversal ya, dia akan balik harganya ke atas. Tek, tek, ya. Jadi emiten yang ketiga, yang selanjutnya ya, keempat ya, sorry bukan ketiga, yaitu ISEA. Analisis seperti apa? Ada pattern reversal dari downtrend ke uptrendnya. Jadi ISEA ini masuk ke emiten keempat kita yang kita bisa pantau di hari esok. Oke, buat teman-teman yang bingung cara beranalisa atau bingung menentukan trading plan, silakan entry ya. Grupnya ini statusnya free ya, grupnya statusnya free. Jadi di sini kita akan trading bareng dan analisa-analisa seperti ini akan sering gua share di grup ini ya. Kita akan belajar bareng, trading bareng gitu ya di grup WhatsApp itu. Kalau mau yang lebih detail lagi, silakan masuk ke Telegram. Di sana kita akan trading bener-bener yang bareng-bareng ya, akan gue share detailnya di sini ya, kapan exitnya, ataupun ketika memang emiten masih hold, apakah masih layak untuk kita hold atau tidak. Jadi 4 emiten itu, yang pertama ada Kota, yang kedua ada Inet, yang ketiga ada BWPT, yang keempat ada ISEA ya. Buat teman-teman yang udah ada di Telegram, nanti silakan pantau atau ikuti aja trading plan yang ada gitu ya. Trading plan-nya akan gua share detailnya ya, area buy, SL, dan taking profitnya. Patuhi plan-nya ya, ketika memang sudah waktunya cut loss, kita harus cut loss dulu. Ketika waktunya taking profit, kita harus taking profit dulu. Video ini sengaja gue buat khusus buat teman-teman yang memang ingin belajar analisa. Silakan dicermati, silakan diperhatikan videonya dari awal sampai terakhir. Jadikan bahan belajar analisa teman-teman ke depannya. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan trading. Bye-bye.